Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sukmawtika dengan NIM L0212211065. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama yang saya bahas yaitu apa itu terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang penting di laut karena dapat menjadi habitat bagi organisme lain. Pada tahun 2018, sebanyak 30,4% dari total luas terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia berada dalam kondisi rusak atau tidak baik. Salah satu faktor fisik penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang adalah adanya tekanan antropogenik. Sehingga untuk menjaga kelestarian terumbu karang perlu dilakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi terumbu karang merupakan upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak menjadi berfungsi kembali meskipun tidak sama seperti kondisi awal. Nah, berikut beberapa teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama ada transplantasi terumbu karang, yang kedua ada terumbu karang buatan, yang ketiga ada bioretek, dan yang keempat ada akresi mineral atau disebut dengan biorok. Teknik yang pertama yaitu transplantasi karang, yang merupakan teknik perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara fragmentasi. Setiap tahap dalam pelaksanaan transplantasi karang ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transplantasi karang. Nah, metode transplantasi karang ini merupakan salah satu metode yang sederhana yang dilakukan untuk perbaikan terumbu karang. Nah, adapun langkah kerja dari metode transplantasi ini yaitu dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini mencakup beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu penentuan lokasi. Yang kedua, persiapan sarana dan prasarana, dan yang ketiga yaitu pemberian tanda. Nah, setelah tahap persiapan yaitu tahap pemindahan karang, di mana pada tahap pemindahan karang ini dimulai dari pencarian karang, kemudian dilakukan pengangkutan. Setelah itu baru dilakukan penanaman karang. Nah, pada tahap penanaman karang ini dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu pemasangan rangka atau pemasangan media transplantasi. Setelah itu dilakukan pengikatan fragmen karang. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap terakhir, di mana tahap monitoring mengenai laju pertumbuhan karang dan juga masuk ke tahap pemeliharaan. Nah, setelah itu dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap terumbu karang yang diadakan transplantasi. Nah, adapun beberapa metode yang sudah digunakan dalam transplantasi ini yaitu seperti metode rak jaring dan substrat, yang kedua yaitu beton, kemudian yang ketiga itu jaring dan pecahan. Nah, seperti yang akan saya tampilkan di PPT ini. Kemudian dalam melakukan transplantasi terumbu karang, ada hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu sifat fisika kimia perairan. Nah, setelah itu informasi mendetail tentang faktor biologi di lokasi transplantasi yang kita lakukan. Nah, yang ketiga itu ada informasi tentang kompetitor dan predator serta penyakit karang di lokasi tersebut. Teknik yang kedua yaitu ada terumbu karang buatan atau artificial reefs, yang merupakan habitat buatan yang dibangun dan diletakkan di dasar perairan yang tidak produktif dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, guna untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak, sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap serta meningkatkan produksi perikanan. Nah, biasanya terbuat dari timbunan bahan-bahan yang sifatnya berbeda satu sama lain, seperti ban bekas, cetakan semen atau beton, bangkai kerangka kapal, dan ban mobil bekas, bambu, dan masih banyak dari benda-benda lainnya. Nah, beberapa kriteria dalam meletakkan terumbu karang buatan ini yaitu terpisah dari terumbu karang alami, kemudian keadaan substratnya cukup keras dan berbentuk rata, serta tidak membahayakan navigasi serta kondisi perairan, yang memenuhi syarat hidup terumbu karang seperti salinitas, suhu, kecerahan, sedimentasi, dan kedalaman. Kemudian penting untuk dicatat bahwa terumbu karang buatan ini tidak dapat menggantikan sepenuhnya terumbu karang alami. Kemudian keberhasilan terumbu karang buatan ini juga bergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, desain, dan material yang digunakan atau media yang digunakan untuk membuat terumbu karang buatan ini. Nah, selanjutnya itu perlu dilakukan monitoring dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan terumbu karang buatan.
Teknik yang ketiga yaitu bioreftek yang merupakan alternatif teknologi konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang terbuat dari bahan alami, mudah, dan efisien. Adapun keunggulan dari bioreftek ini yaitu tidak destruktif serta terbuat dari bahan yang alami, mudah diperoleh, mudah diaplikasikan, biaya pembuatan murah, efisien, dan dampak negatifnya sangat kecil. Nah, bahan yang diperlukan untuk membuat bioreftek ini antara lain seperti tempurung kelapa, pipa aluminium, rangka besi, kayu, tripleks pasir, batu, kabel tis, dan semen. Adapun alat yang diperlukan antara lain seperti gurinda, sendok semen, serta tempat untuk membuat campuran semen dan pasir. Nah, konsep dari konservasi dan rehabilitasi bioreftek ini yaitu yang pertama yaitu dilakukannya penanaman atau menanam bioreftek di lokasi dengan kondisi terumbu karang baik. Nah, selanjutnya yaitu merelokasi bioreftek yang sudah ditumbuhi karang lebih dari 70% ke lokasi dengan kondisi terumbu karang yang kurang baik. Kemudian setelah itu meletakkan secara utuh bioreftek atau masing-masing substrat. Nah, di sini yang dimaksud substrat yaitu tempurung kelapa tadi. Nah, kemudian setelah dilakukannya penanaman bioreftek ini perlu dilakukan pemantauan sebanyak 2 kali setiap 4 bulan. Pemantauan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kamera bawah air. Setelah itu, setelah 8 bulan penanaman bioreftek ini dipindahkan ke lokasi terumbu karang yang dimana terumbu karang tersebut atau kategori lokasi terumbu karang itu rusak. Kemudian yang keempat itu ada akresi mineral atau mineral accretion yang merupakan salah satu pengembangan teknologi rehabilitasi. Teknologi ini dikenal juga dengan sebutan biorok. Adapun cara kerja dari metode ini dengan melalui proses elektrolisis air laut dengan meletakkan 2 elektroda pada tegangan rendah yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. Mekanisme kimiawi yang terjadi ketika aliran listrik tadi menimbulkan reaksi elektrolit yang mendorong pembentukan mineral alami pada air laut seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Metode ini dapat mempercepat pertumbuhan karang di daerah yang rusak dan mengembalikan habitat terumbu karang yang sudah ada. Struktur yang dibentuk sangat cepat ditumbuhi dan didiami oleh berbagai macam organisme karang, termasuk ikan, kepiting, kima, gurita, lobster, dan bulu babi yang biasanya ditemukan pada terumbu karang yang sehat. Nah, prinsip dari metode ini yaitu membuat padatan mineral pada kerangka besi sebagai katoda. Mineral padatan yang terbentuk merupakan hasil dari perubahan pH di daerah katoda selama proses elektrolisis air laut berlangsung. Prinsip kerja biorok ini terjadi ketika tegangan melewati elektroda, maka katoda akan menjadi cukup negatif untuk menarik ion hidrogen dari air laut dan menyumbangkan elektron untuk mengubah ion hidrogen menjadi gas yang akan naik ke permukaan. Dengan demikian, ion hidrogen di sekitar elektroda akan habis. Berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi terumbu karang merupakan upaya penting untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang rusak akibat berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Berbagai teknologi atau teknik rehabilitasi seperti transplantasi terumbu karang buatan, bioreftek, dan akresi mineral atau biorok telah dikembangkan untuk membantu memulihkan terumbu karang yang telah rusak. Selain keempat teknik yang telah saya jelaskan tadi, mungkin masih ada teknologi atau teknik rehabilitasi lainnya yang tidak sempat saya jelaskan pada video kali ini. Setiap teknik rehabilitasi terumbu karang memiliki keunggulan dan metode yang berbeda, namun memiliki tujuan akhir yang sama guna untuk memulihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang sebagai habitat penting bagi kehidupan laut. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa teknik rehabilitasi terumbu karang. Nah, adapun referensi yang saya gunakan pada penjelasan saya tadi, di sini saya cantumkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.